Halo semuanya, selamat datang di Akmal Official Sejarah. Di sini, kita akan membahas tentang asal-usul atau cerita-cerita mistis. Jangan lupa untuk like video ini jika kalian suka, komentar pendapat kalian di bawah, dan share ke teman-teman kalian agar mereka juga tahu informasi menarik ini, dan tentunya, subscribe channel ini supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru kami. Tekan juga tombol loncengnya bel, biar kalian langsung dapat notifikasi saat video baru tayang. Selamat menonton, dan enjoy. Hey, pernah dengar nama Prabu Siliwangi? Raja besar dari tanah Sunda yang ceritanya nggak cuma soal sejarah, tapi juga syarat mitos dan kepercayaan. Nah, hari ini kita bakal bahas asal-usulnya, kejayaan kerajaannya, sampai kisah legendaris soal macan putih. Siap? Yuk, kita mulai. Bagian 1. Siapa sebenarnya Prabu Siliwangi? Oke, pertanyaan besar pertama. Siapa sih sebenarnya Prabu Siliwangi? Nama ini sering banget disebut, tapi banyak juga yang bingung soal asal-usulnya. Prabu Siliwangi itu sebenarnya gelar yang merujuk pada Sri Baduga Maharaja, raja besar dari kerajaan Pajajaran di abad ke-15. Nah, menariknya, nama Siliwangi ini punya arti khusus. Kata Sili bisa berarti pengganti, sedangkan Juwangi melambangkan keharuman atau kebesaran. Jadi, Prabu Siliwangi ini dianggap penerus kejayaan nenek moyangnya. Tapi tunggu, apa sih yang bikin beliau begitu dikenal? Ternyata, salah satu alasannya adalah kebijaksanaannya sebagai pemimpin. Prabu Siliwangi ini dikenal sebagai raja yang adil dan dekat dengan rakyat. Bayangin, di zaman itu, konsep keadilan dan pemerataan benar-benar jadi prioritas. Ada juga cerita kalau beliau berhasil mempersatukan beberapa kerajaan kecil di wilayah Sunda. Bagian 2, masa kejayaan Pajajaran. Nah, kita lanjut ke kejayaan kerajaannya. Kalau ngomongin Pajajaran, pasti nggak lepas dari nama Pakuan Pajajaran, ibu kota kerajaannya. Pada masa Prabu Siliwangi, Pakuan Pajajaran ini jadi salah satu pusat peradaban terbesar di Nusantara. Wilayahnya luas banget, meliputi hampir seluruh Jawa Barat sekarang. Salah satu warisan paling penting dari masa itu adalah sistem tata kota dan kebijakan sosialnya. Ada catatan kalau Pajajaran punya pasar yang teratur, saluran air yang maju, dan aturan dagang yang jelas. Kerennya, Pajajaran juga dikenal sebagai kerajaan yang menjaga harmoni antara manusia dan alam. Makanya, ada banyak hutan keramat atau tempat yang dihormati masyarakat sampai sekarang. Tapi, nggak semua kisah Pajajaran itu soal kemajuan. Ada juga masa-masa sulit. Pada akhir kekuasaan Prabu Siliwangi, kerajaan ini mulai menghadapi ancaman dari kerajaan-kerajaan Islam yang berkembang di Jawa. Konflik ini kemudian mengubah sejarah Pajajaran secara drastis. Bagian 3, mitos macan putih. Oke, ini bagian yang paling bikin penasaran, macan putih. Kalau kalian pernah dengar cerita rakyat atau nonton film yang menyebut Prabu Siliwangi, pasti ada hubungannya sama hewan ini. Jadi, kenapa macan putih begitu erat kaitannya dengan beliau? Menurut cerita rakyat, macan putih dianggap sebagai perwujudan jiwa Prabu Siliwangi setelah beliau menghilang. Ada versi yang bilang kalau Prabu Siliwangi nggak meninggal secara biasa, tapi berubah menjadi macan putih. Kenapa macan? Karena macan melambangkan keberanian, kekuatan, dan perlindungan. Di sisi lain, warna putih adalah simbol kesucian. Kombinasi ini bikin macan putih jadi lambang yang dihormati. Mitos ini juga berkembang jadi kepercayaan masyarakat Sunda. Banyak orang yang percaya kalau roh Prabu Siliwangi masih melindungi mereka, terutama melalui kehadiran macan putih di tempat-tempat tertentu, seperti hutan keramat atau gunung. Tapi, kalau kita bahas secara simbolis, macan putih ini sebenarnya lebih dari sekadar legenda. Bisa jadi, ini adalah cara masyarakat menjaga ingatan tentang Prabu Siliwangi dan nilai-nilai yang beliau anut, seperti keberanian, keadilan, dan cinta pada alam. Bagian 4. Apa yang bisa kita pelajari? Nah, setelah dengar semua cerita tadi, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari sosok Prabu Siliwangi. Pertama, pentingnya menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana. Kedua, hubungan antara manusia dan alam yang harmonis itu nggak cuma mitos,
tapi juga kebutuhan nyata. Ketiga, kisah-kisah legenda itu sebenarnya cara unik masyarakat kita menjaga sejarah, budaya, dan nilai-nilai luhur. Gimana? Seru banget kan bahas Prabu Siliwangi? Kalau kalian suka konten seperti ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalain loncengnya. Kita bakal bahas lebih banyak cerita sejarah dan budaya Nusantara lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.